Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's introduce myself. My name is Dina Taskia Salsabila. You can call me Dina. NPM 244111034. I'm from Management Program Studi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Here I will explain about badan usaha dalam kegiatan bisnis dan para pembantunya. Pengertian badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis dan atau ekonomis yang didirikan oleh satu orang atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan. Badan usaha memiliki struktur organisasi, modal, serta tanggung jawab hukum yang jelas dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Dalam kegiatan bisnis, badan usaha berperan sebagai pelaku utama yang melakukan produksi, distribusi, dan perdagangan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan dan peran badan usaha dalam kegiatan bisnis. Tujuan utama badan usaha adalah memperoleh laba, namun dalam praktiknya, badan usaha juga memiliki peran penting, antara lain menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, membuka lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjadi sumber penerimaan negara melalui pajak, mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Kemudian ada bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha dapat dibedakan beberapa berdasarkan aspek kepemilikan, tanggung jawab, dan dasar hukumnya. Yang pertama ada badan usaha perorangan. Badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang, pemilik bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan usaha, termasuk risiko dan utang usaha. Contohnya usaha dagang kecil, toko kelontong, dan UMKM. Kemudian yang kedua ada badan usaha persekutuan. Badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan perjanjian kerjasama. Yang contohnya ada firma. Semua sekutu bertanggung jawab secara bersama dan tidak terbatas terhadap utang perusahaan. Yang kedua ada commandeered penal scheme. Terdiri dari sekutu aktif yang menjalankan usaha dan sekutu pasif yang hanya menanamkan modal. Kemudian yang ketiga ada badan usaha per badan hukum. Contoh pertama ada perseroan terbatas atau PT, badan usaha berbadan hukum yang modalnya terbagi atas saham. Tanggung jawab pemegang saham berbatas pada modal yang disetor. Yang kedua ada koperasi, badan usaha beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan prinsip kekeluargaan. Yang ketiga ada badan usaha milik negara, BUMN. Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modal dimiliki oleh negara seperti Persero dan Peru. Pengertian 4. Pengertian pembantu pengusaha dalam kegiatan bisnis. Pembantu pengusaha dalam pihak-pihak yang membantu badan usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembantu ini berperan penting untuk melancarkan operasional usaha, memperluas jaringan bisnis, dan meningkatkan efisiensi kegiatan. Kemudian ada jenis-jenis pembantu pengusaha. A. Pembantu di dalam perusahaan internal. Yang pertama itu ada manajer, bertugas mengelola dan mengawasi jalannya operasional perusahaan. Yang kedua ada karyawan atau tenaga kerja, melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang ketiga ada direksi dan komisaris. Direksi bertanggung jawab menjalankan perusahaan, sedangkan komisaris melakukan pengawasan. Yang B, pembantu di luar perusahaan eksternal. Yang pertama ada agen dan distributor, membantu memasarkan dan mendistribusikan produk kepada konsumen. Yang kedua ada makler, menjadi perantara dalam transaksi jual beli dengan memperoleh komisi. Yang ketiga ada bank dan lembaga keuangan, menyediakan pembiayaan, jasa pembayaran, dan pengelolaan keuangan. Yang keempat ada notaris, membantu dalam membuatkan akta pendirian perusahaan dan perjanjian bisnis. Yang kelima ada konsultan hukum dan akuntan, memberikan nasihat hukum dan membantu pengelolaan keuangan perusahaan. Yang keenam ada perusahaan, memberikan pelayanan. Yang ketujuh ada perusahaan jasa transportasi dan logistik, membantu pengiriman dan distribusi barang. Kemudian ada peran pembantu pengusaha dalam kegiatan bisnis. Pembantu pengusaha memiliki peran penting antara lain memperlancar proses produksi dan distribusi, mengurangi risiko dan beban operasional pengusaha, membantu pengusaha fokus pada pengembangan usaha, meningkatkan profesionalisme dan efisiensi bisnis. Kesimpulannya adalah badan usaha merupakan pelaku utama dalam kegiatan bisnis yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan, badan usaha tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan bantuan berbagai pihak.
baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Para pembantu pengusaha berperan penting dalam mendukung kelancaran operasional, meningkatkan efisien, serta membantu badan usaha mencapai tujuan bisnis secara optimal. That's all from me. Thank you very much for your nice attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.